Saudara, pelaku wisata di Kabupaten Gunung Kidul mengkhawatirkan larangan studi tour dari beberapa daerah yang akan berdampak pada anjloknya kunjungan wisata. Operator dan pengelola wisata Pindul meminta larangan studi tour bisa ditinjau ulang mengingat destinasi ini selalu menjadi pilihan studi tour banyak sekolah saat musim libur. Larangan studi tour yang diterapkan beberapa daerah berpotensi menurunkan kunjungan wisatawan pada musim libur mendatang. Beberapa operator wisata Gua Pindul menyayangkan adanya kebijakan ini yang dikhawatirkan akan berpotensi merugikan usaha wisata mereka. Salah satu pengelola wisata Dewa Bejo meminta kebijakan pelarangan terutama dari Jawa Barat tersebut dapat ditinjau ulang. Menurutnya selama ini kunjungan siswa sekolah asal Jawa Barat sangat dominan dibanding beberapa daerah lainnya, bisa mencapai 70% dari total kunjungan saat masa libur. Selain Jawa Barat, Pindul juga banyak dikunjungi studi tour dari Provinsi Jawa Timur. Kunjungan studi tour ke lokasi wisata ini biasanya mulai ramai pada bulan Juni dan mencapai puncak pada Juli. Pengalaman kemarin, bulan-bulan kemarin, apalagi kalau sudah musim liburan, itu pasti yang isi anak-anak sekolah. Kalau anak-anak sekolah di stop, aduh, saya khawatir juga ini. Kalau di Gua Pindul dominasi dari daerah mana, Pak? Ini terutama dari Jawa Barat yang memang luar biasa tamu itu, dan yang nomor 2 Surabaya. Itu pasti anak sekolahnya banyak, dan sekali melayani satu sekolah aja, Mas. Ada 9 atau 10 atau 12 bis. Meski beberapa daerah seperti Jakarta dan Jawa Barat mengeluarkan kebijakan larangan studi tour sekolah tujuan luar wilayah dengan berbagai aspek pertimbangan, jelang libur panjang ini para pengelola di Gua Pindul mulai melakukan pembenahan serta persiapan, mulai dari peralatan dan perangkat keselamatan pengunjung. Dari Gunung Kidul, Setia Budi, TVRI Yogyakarta melaporkan. Baik, selamat pagi dan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir dalam konferensi pers pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Kirana Agustia sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan konferensi pers pada pagi hari ini. Hari ini, kami akan menyampaikan informasi resmi terkait topik yang menjadi sorotan publik pada akhir-akhir ini, yaitu mengenai larangan study tour yang memberikan dampak terhadap sektor pariwisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 ini. Hari ini, kami menghadirkan perwakilan dari Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Maisha Putri Daraka, selaku Public Relation Officer Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan menyampaikan penjelasan secara resmi. Setelah penyampaian pernyataan, akan dibuka sesi tanya jawab. Kepada Ibu Maisha, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Kirana atas kesempatannya, dan untuk rekan-rekan media yang kami hormati, sejak dikeluarkannya surat edaran dari pemerintah daerah tentang larangan studi tour sekolah, kami dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta melihat adanya penurunan yang signifikan dari kunjungan wisatawan rombongan study tour yang menjadi segmen penting dalam wisata edukasi kami. Berdasarkan data internal, sejak Maret hingga Mei 2025, terjadi penurunan kunjungan pelajar antar provinsi sebesar 62% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Hal ini tentunya berdampak langsung pada sektor-sektor terkait seperti transportasi pariwisata, pengelola museum, edukasi budaya, hingga UMKM lokal di sekitar destinasi. Kami sangat menghormati dan memahami niat baik dari larangan ini sebagai langkah yang baik untuk menjaga keselamatan, disiplin, dan pembentukan karakter peserta didik. Namun di sisi lain kami juga tidak dapat menutup mata serta berharap adanya solusi tengah dari adanya peraturan ini, mengingat bahwa larangan ini telah mempengaruhi keberlanjutan ekonomi sektor pariwisata secara nyata. Demikian pernyataan yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama rekan-rekan media, kami mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan dari adanya situasi ini. Kami juga membuka diskusi terbuka guna menjaga keseimbangan antara kepentingan pendidikan dan keberlanjutan sektor pariwisata. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pernyataannya Ibu Maisha. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada rekan media, dipersilakan.
Baik, terima kasih untuk Mbak Miftah atas pertanyaannya. Selanjutnya dipersilakan untuk Ibu Aisyah. Baik, terima kasih Mbak Miftah atas pertanyaannya. Beberapa upaya yang sudah kami siapkan dan sedang kami lakukan saat ini, yakni yang pertama, mendorong wisata edukasi lokal berbasis sekolah daerah istimewa Yogyakarta sendiri agar tetap optimal dengan insentif bagi penyelenggara lokal. Lalu yang kedua, kami juga menyusun program EduTrip daerah istimewa Yogyakarta 2025, yaitu wisata edukasi terintegrasi dengan kurikulum Merdeka Belajar yang dapat dijalankan di luar kota. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan virtual tour atau hybrid untuk museum dan situs budaya daerah istimewa Yogyakarta agar tetap dapat diakses oleh siswa dari luar daerah. Baik, apakah sudah menjawab Mbak Miftah dari pernyataan Ibu Aisyah? Baik, sudah menjawab. Terima kasih Ibu Aisyah. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami buka pertanyaan kembali. Silakan untuk rekan-rekan media. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Safa dari Media Harian Jogja. Jadi, apakah benar bahwa beberapa pelaku usaha halal sudah mengalami kerugian besar atau penurunan ekonomi dari larangan studi tour ini? Terima kasih. Baik, benar Mbak Safa, kami menerima laporan dari beberapa asosiasi transportasi pariwisata dan pengelola wisata edukasi bahwa pendapatan menurun cukup drastis. Bahkan ada beberapa laporan juga bahwa operator-operator kecil saat ini sedang menutup operasional sementara. Oleh karena itu, kami juga sedang mengusulkan adanya subsidi atau insentif dari pemerintah provinsi sebagai langkah darurat. Baik, apakah cukup menjawab Mbak Safa pernyataan dari Ibu Aisyah? Baik, sudah sangat menjawab Ibu Aisyah. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan kami buka kembali sesi tanya jawab yang terakhir untuk rekan-rekan media dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Aisyah dan moderator. Jadi saya dari Mina dari media.com. Pertanyaan saya adalah, apakah Dinas Pariwisata akan melakukan pendekatan ke pemerintah pusat atau daerah lain untuk membuka diskusi tentang pelonggaran atau revisi kebijakan ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Mina. Untuk Ibu Aisyah kami persilakan. Ya, baik Mbak Mina, kami sudah memulai komunikasi informal dan dalam waktu dekat juga kami melakukan usulan dialog dengan beberapa sektor seperti pemerintah daerah, lalu dinas pendidikan hingga dinas pariwisata provinsi lain, yang tujuannya untuk melahirkan kebijakan yang lebih bijaksana dan konseptual sehingga tidak akan merugikan berbagai sektor seperti sektor pendidikan maupun sektor pariwisata ataupun ekonomi lokal. Baik, untuk Mbak Mina, apakah sudah menjawab pernyataan dari Ibu Aisyah? Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Aisyah dan moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari rekan-rekan media serta jawaban yang sudah disampaikan oleh Ibu Aisyah. Waktu yang tersedia sudah habis. Sebagai penutup, kami dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan kembali bahwa kami akan terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pendidikan dan juga keberlangsungan sektor pariwisata daerah. Konferensi pers kami akhiri. Untuk rekan media yang ingin melakukan wawancara lanjutan dapat menghubungi Humas Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang dan terima kasih.